Materi pertama adalah pengertian dari kuasi eksperimen. Nah, apa sih kuasi eksperimen itu? Jadi, kuasi eksperimen adalah suatu metode penelitian yang digunakan untuk menguji hipotesis sebab akibat antara dua variabel atau lebih tanpa adanya randomisasi penuh subjek ke dalam kelompok, perlakuan, dan kontrol. Jadi, di sini peneliti mencoba mendekati struktur eksperimen sejati dengan mengendalikan variabel independen dan mengukur efeknya kepada variabel dependen. Desain metode penelitian dari kuasi eksperimen ini. Nah, jadi ada beberapa desain umum nih dalam kuasi eksperimen, yaitu diantaranya the time series experiment, yaitu melakukan sebuah observasi berulang pada subjek sebelum memberikan perlakuan untuk mengetahui bagaimana sih kestabilan kelompok. Nah, dan kedua ada the non-equivalent group design. Nah, jadi di sini kita memiliki kelompok eksperimen dan kontrol, tetapi kelompok-kelompok ini tidak ditentukan secara acak. Dan yang terakhir ada the equivalent time series sample design. Nah, di sini belum dijelaskan secara detail dalam hasil pencariannya, tetapi biasanya melibatkan pengambilan sampel, waktu yang setara untuk kelompok eksperimen dan kontrol. Sekian, terima kasih. Metode penelitian kuasi eksperimen memiliki beberapa ciri-ciri yang menonjol yang bisa kita gunakan untuk membedakan dengan eksperimen lainnya. Ciri-ciri tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, kelompok yang digunakan sebagai subjek penelitian tidak boleh dipilih secara acak. Yang kedua, bisa menguji subjek penelitian dengan beberapa kondisi dan metode. Yang ketiga, menggunakan beberapa metode yang nantinya digunakan sebagai pembanding dengan hasil. Nah, itulah beberapa ciri-ciri yang bisa kita gunakan untuk membedakan metode penelitian kuasi eksperimen dengan metode eksperimen lainnya. Langkah-langkah yang dilakukan apabila menggunakan metode penelitian kuasi eksperimen. Yang pertama, yaitu menentukan proposal atau naskah penelitian. Dalam hal ini, peneliti menentukan masalah, hipotesis, dan metodologi penelitian yang digunakan. Yang kedua, pelaksanaan penelitian. Dalam pelaksanaannya, harus dengan sesuai desain yang telah ditentukan, tidak boleh melenceng dari apa yang telah ditentukan sebelumnya. Kemudian yang ketiga, yaitu mengolah hasil data penelitian. Dalam hal ini, peneliti mengolah hasil data yang telah diperoleh melalui penelitian tersebut yang nantinya digunakan sebagai salah satu alasan untuk menarik kesimpulan. Nah, itulah langkah-langkah yang digunakan apabila kita menggunakan metode penelitian kuasi eksperimen. Adapun kelebihan dari kuasi eksperimen adalah fleksibilitasnya dalam situasi tertentu di mana sebuah eksperimen mungkin saja tidak dapat untuk dilakukan. Namun, kekurangannya termasuk potensi bias karena faktor randomisasi dan kontrol yang lebih rendah atas variabel yang mungkin dapat mempengaruhi hasil. Dalam praktiknya, penting bagi peneliti untuk mendesain kuasi eksperimen ini dengan penuh kehati-hatian, mengendalikan sebanyak mungkin variabel eksternal, dan menginterpretasi hasil dengan akurat untuk memaksimalkan hasil dalam sebuah penelitian.